Sejak muda, Gilvas hanya memiliki satu tujuan dalam hidup, mencapai puncak tertinggi dalam dunia bela diri. Namun seiring berjalannya waktu, kenyataan menamparnya. Tidak peduli seberapa keras ia berlatih, puncak itu terasa mustahil digapai. Bakat dan nasib seolah tidak berpihak padanya. Meski begitu, tekadnya tidak pernah padam. Didorong oleh rasa putus asa yang begitu dalam, Gilvas memilih untuk mengejar legenda kuno tentang seekor naga suci yang menjaga buah emas, konon mampu memberikan keabadian bagi siapapun yang memakannya. Perjalanan panjang dan pertarungan mematikan membawanya ke tempat suci di mana buah itu tumbuh. Di hadapannya, cahaya keemasan menyelimuti udara, memancarkan aura ilahi yang memikat. Tubuhnya penuh luka setelah pertarungan panjang, namun pandangannya tak beranjak dari buah bersinar di depan mata. Ia duduk di atas tubuh naga suci yang telah dikalahkannya, menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Setelah kekuatannya sedikit pulih, ia berdiri perlahan dan melangkah mendekat. Dalam hatinya, keyakinan tumbuh bahwa buah ini akan membawanya ke puncak seni bela diri yang selama ini ia impikan. Tanpa ragu, Gilvas memetik buah emas itu dan menggigitnya. Begitu ditelan, kekuatan aneh mengalir deras dalam tubuhnya. Pembuluh darahnya berdenyut, darahnya mendidih, dan seluruh tubuhnya bergetar, seolah ditempa kembali oleh kekuatan ilahi. Saat itulah dunia mengenalnya sebagai Gilvas Eldragon, manusia terkuat di seluruh negeri. Bertahun-tahun berlalu, Gilvas menua. Tubuh yang dulu perkasa kini terbaring lemah di ranjangnya. Di sekelilingnya, anak-anak dan cucunya berdiri dengan wajah muram. Mereka tahu waktunya telah tiba. Putra tertuanya, Gileyam, menggenggam tangan ayahnya erat, berusaha menahan emosi. Gilvas, kepala keluarga Eldragon, menatap mereka dengan tenang, meminta agar tidak ada kesedihan di wajah mereka. Namun suasana tetap kelam. Sejak kematian istrinya, rumah itu telah kehilangan kehangatan. Kini, kepergiannya akan meninggalkan kehampaan yang lebih dalam. Dengan suara lembut, Gilvas menasihati mereka agar tidak membiarkan duka menelan hidup mereka. Keheningan memenuhi ruangan. Dalam batin, pikirannya melayang pada buah emas yang pernah ia makan puluhan tahun lalu. Mungkin, pikirnya, tidak ada yang benar-benar bisa mempercayai mitos dunia kuno. Namun, ia merasa cukup beruntung bisa hidup panjang dan melihat keluarganya tumbuh. Ia meyakinkan dirinya bahwa hidupnya telah penuh dan tak ada penyesalan. Tetapi, jauh di lubuk hatinya, perasaan itu tak sepenuhnya benar. Impiannya untuk mencapai puncak seni bela diri belum padam. Andai saja waktu memberinya kesempatan sedikit lebih lama, ia pasti akan terus mengejarnya. Keinginan itu tetap ada hingga napas terakhirnya berhenti. Namun takdir menulis cerita lain. Dalam keheningan yang seharusnya menjadi akhir, Gilvas kembali membuka mata. Dunia di sekelilingnya tampak asing. Ruangan berbeda, tubuhnya terasa ringan, dan suasana sepenuhnya tak dikenali. Saat menatap tangannya, keterkejutan melandanya. Tangan itu bukan miliknya yang dulu. Ia telah kembali menjadi bayi. Sebagai seorang pendekar tingkat 10 bintang, tidak masuk akal ada yang mampu melakukan hal seperti ini tanpa sepengetahuannya. Hingga akhirnya satu kesimpulan muncul di benaknya. Naga suci, buah emas, semuanya jelas kini. Buah itu bukan pemberi keabadian, melainkan sumber reinkarnasi. Alih-alih takut, perasaan hangat menjalar dalam dirinya. Ia telah diberi kesempatan kedua, kehidupan baru untuk menapaki kembali jalan menuju puncak yang gagal ia capai sebelumnya. Tak lama kemudian, Gilvas, nama yang kini melekat padanya, menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ruangan itu penuh dengan bayi lain. Beberapa saat kemudian, para pelayan masuk membawa botol-botol bayi berisi cairan merah pekat, bukan susu seperti yang seharusnya. Gilvas mengamati dengan cermat saat cairan itu dituangkan ke dalam botol. Seorang pelayan lalu membawa seekor goblin kecil dan memaksanya meminum cairan itu. Tak lama setelahnya, tubuh makhluk itu bergetar hebat. Cahaya merah meledak dari tubuhnya, lalu hancur berkeping menjadi semburan darah yang memenuhi ruangan. Pemandangan itu membuat tubuh Gilvas membeku. Ketakutan dan kebingungan melingkupi pikirannya. Salah satu pelayan dengan tenang berkata bahwa campuran itu akan aman jika kadar airnya disesuaikan. Mereka kemudian mulai memberi cairan merah itu kepada para bayi lain. Seorang pelayan mengangkat Gilvas, menyiapkan botol serupa di tangannya. Begitu melihatnya, Gilvas langsung menyadari bahwa cairan itu bukan susu biasa. Dari auranya saja, ia bisa merasakan kekuatan luar biasa di dalamnya, darah naga. Gilvas tahu, cairan itu terlalu berbahaya untuk tubuh bayi yang rapuh seperti dirinya. Sebelum sempat bereaksi, sang pelayan mendorong botol itu ke mulutnya. Naluri seorang bayi membuatnya menelan isi botol tanpa ragu. Seketika, aliran kekuatan luar biasa mengalir deras di dalam tubuh mungilnya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat oleh rasa sakit yang tak tertahankan. Namun,
Gilvas tahu persis apa yang sedang terjadi, darah naga purba tengah mengalir di nadinya. Ia sadar betul betapa berbahayanya hal itu, tapi juga menyadari satu hal penting. Di balik risiko ini, tersimpan peluang yang tak ternilai. Jika ia bisa menahan dan menyerap kekuatan tersebut, mungkin ia bisa melampaui batas yang pernah ia capai sebelumnya. Mungkin, kali ini ia benar-benar bisa mencapai puncak seni bela diri yang dulu selalu luput darinya. Dengan tekad membara, ia terus meneguk darah naga itu. Urat-uratnya menonjol, tubuh kecilnya menggeliat menahan rasa perih yang seolah membakar seluruh organ di dalam dirinya. Namun, kehendaknya tak goyah. Ia bertahan seakan menantang maut yang tengah mencengkeramnya. Dalam tubuh mungil itu, dua kekuatan naga raksasa bertarung hebat, saling memperebutkan kendali. Ketika akhirnya salah satu mendominasi, tubuh Gilvas perlahan menyesuaikan diri. Rasa sakit yang semula nyaris membuatnya hancur kini berubah menjadi kekuatan yang menenangkan. Para pelayan menatap tak percaya. Bayi yang seharusnya mati dalam sekejap justru bertahan, bahkan terus meminum hingga tetes terakhir. Di dalam dirinya, dua energi naga itu akhirnya menyatu menjadi satu kesatuan utuh. Ia berhasil menaklukkan darah naga dan tubuhnya beradaptasi dengan sempurna. Beberapa bayi lain juga tampak bertahan, namun tidak satu pun mampu menelan seluruh isinya seperti dirinya. Dalam diam, Gilvas menyadari betapa kuat naluri bertahan hidup yang dimilikinya, bahkan dalam tubuh seorang bayi sekalipun. Namun, rasa kantuk segera menjemput, dan kesadarannya perlahan memudar. Tubuh mungil itu pun tertidur lelap. 7 tahun berlalu. Di halaman belakang kediaman keluarga Eldragon, seorang anak laki-laki tengah berlatih dengan tubuh telanjang di bawah terik matahari. Ia melakukan push-up dengan satu tangan, sementara batu besar seberat puluhan kilogram bertumpu di kakinya. Setelah mencapai hitungan ke 1000, ia menendang batu itu ke udara dan menahannya di punggung saat jatuh. Anak itu adalah Gilvas yang telah terlahir kembali, kini dikenal dengan nama Zack Eldragon. Setiap otot di tubuhnya memantulkan hasil latihan bertahun-tahun. Ia telah memiliki kekuatan fisik yang luar biasa untuk anak seusianya. Zack tahu, semua ini berkat darah naga purba yang masih mengalir dalam tubuhnya. Di dunia ini, setiap makhluk memiliki sumber kekuatan bawaan yang disebut source of power, dan darah naga kuno yang diminumnya sebagai bayi menyimpan jumlah energi yang luar biasa besar. Mereka yang berhasil bertahan dari ritual itu tumbuh menjadi manusia dengan tubuh jauh lebih kuat dari kebanyakan orang. Dalam tubuhnya mengalir Divine Dragon Source of Power, kekuatan yang telah membuatnya melampaui batas yang pernah ia capai di kehidupan sebelumnya. Hanya dia, satu-satunya bayi yang sanggup menelan seluruh botol darah naga purba tanpa mati. Tubuhnya berevolusi menjadi bentuk yang bahkan ia sendiri tak perkirakan. Namun di balik semua pencapaiannya, ada satu hal yang membuatnya kesal. Meski tubuhnya kuat, ia masih berada di tingkat 1 bintang. Dalam sistem kekuatan dunia ini, jumlah bintang di dalam diri seseorang menunjukkan sejauh mana source power mereka berkembang. Tubuh manusia diibaratkan sebagai semesta kecil, dan semakin banyak bintang yang bersinar di dalamnya, semakin besar pula kekuatan yang dimiliki. Tapi semakin tinggi jumlah bintang, semakin sulit pula untuk mencapai tingkat berikutnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Gilvas Eldragon telah menembus batas yang mustahil, mencapai 10 bintang, satu-satunya manusia yang pernah melakukannya. Kini, setelah 7 tahun berlalu sejak kelahirannya kembali, ia mulai menyadari betapa waktu berjalan begitu cepat. Zeke adalah anak haram dari kepala keluarga Eldragon yang sekarang berkuasa. Ibunya telah meninggal sejak ia masih bayi, dan hingga kini, ia belum pernah sekalipun melihat wajah ayahnya. Bagi Zeke, itu adalah bentuk tanggung jawab yang paling menyedihkan dari seorang kepala keluarga. Yang lebih mengejutkan baginya, dunia ini telah berubah drastis. Ribuan tahun telah berlalu sejak reinkarnasinya. Dunia yang dulu ia kenal telah menjadi tempat di mana hukum rimba benar-benar berlaku. Salah satu buktinya adalah tradisi memberi bayi darah naga purba, lalu mengujinya melalui ritual yang disebut Dragon Trial. Hanya mereka yang berhasil bertahan dari 2 tahap itu yang diizinkan menerima pendidikan sebagai prajurit keluarga Eldragon. Secara logis, Zeke seharusnya termasuk di antara mereka. Namun, meski sudah berulang kali bertanya kepada pelayan yang menjaganya tentang mengapa tidak pernah ada guru yang dikirim untuk melatihnya, jawaban yang diterima selalu sama. Ia tidak diizinkan mengetahui alasannya. Bahkan setelah berusia 7 tahun, tidak satu pun pelatihan resmi pernah diberikan padanya. Itu membuatnya bertanya-tanya dalam diam. Semua anak yang selamat dari Dragon Trial mendapat pelatihan, kecuali dirinya. Ia hidup sendirian di rumah kecil di pinggiran kediaman utama, hanya ditemani seorang pelayan yang tampak lebih banyak menyembunyikan sesuatu daripada berbicara jujur.
Ketika Zeke menanyakan hal itu secara langsung, pelayan tersebut hanya menjawab datar, seolah tidak ada yang aneh dari semua itu. Zeke menyadari bahwa saat ini melatih kondisi fisik lebih penting daripada latihan tempur. Ia tahu kemampuan bertarung dapat diasah kapan saja jika diinginkan. Di kehidupan sebelumnya, ia pernah mencapai tingkat 10 bintang sebagai seorang prajurit, dan ingatan itu masih tertanam kuat dalam dirinya. Suatu hari, ia meminta informasi tentang bayi lain yang selamat atau kabar apapun dari keluarga utama yang mungkin bisa membantunya. Namun, seperti biasa, pelayan yang ditugaskan menjaganya menolak dengan tegas. Wanita itu berkata bahwa ia tidak diizinkan untuk mengungkapkan hal-hal semacam itu. Kekecewaan tampak di wajah Zeke. Selama 7 tahun hidup bersama pelayan itu, ia sudah terbiasa dengan jawaban yang sama, dingin dan tanpa emosi. Pelayan itu hanyalah seorang praktisi tingkat 3 bintang yang bertugas memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tidak lebih. Padahal, dengan kemampuannya, ia sebenarnya bisa saja mengajarkan dasar-dasar seni bela diri, namun Zeke tidak tertarik pada hal yang dianggapnya terlalu sepele. Akhirnya, Zeke memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pergi ke hutan. Pelayan itu tidak berusaha menghentikannya, hanya menatap dalam diam saat Zeke melangkah pergi. Di tengah hutan yang sunyi, Zeke mencabut beberapa tanaman beracun liar, lalu menelannya tanpa ragu. Rasanya pahit dan memuakan, tetapi metode itu adalah bagian dari latihannya untuk memperkuat tubuh. Saat sedang berkonsentrasi, ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Ada perasaan aneh, seolah dirinya sedang diawasi dari kejauhan. Insting tajamnya membuat ia menahan napas dan tetap tenang. Meski berusaha mengabaikannya, perasaan itu tak juga hilang. Ia tahu seseorang atau sesuatu sedang memperhatikannya. Beberapa saat kemudian, ia merasakan aura gelap di antara rerumputan tinggi. Ketika menoleh, matanya menangkap sosok seekor makhluk buas, seekor Anger Boar, babi hutan dengan kabut hitam pekat yang melingkupi tubuhnya. Aura itu terasa aneh dan menakutkan, sesuatu yang bahkan tidak pernah ia temui 1000 tahun yang lalu. Tanpa gentar, Zeke berdiri dan menampakkan dirinya. Hewan itu terkejut, lalu menyerang dengan keganasan luar biasa. Namun Zeke hanya tersenyum tipis, menahan napasnya, dan mengumpulkan energi emas di kepalan tangannya. Satu pukulan dilepaskan, menghasilkan ledakan keras yang menembus tubuh Anger Boar hingga terjatuh tak bernyawa. Zeke menatap hasilnya dengan tatapan puas. Serangannya jauh lebih kuat dari perkiraan, bahkan pada tingkat 1 bintang pun kekuatannya sudah melampaui kebanyakan praktisi lain. Ia mengangkat bangkai makhluk itu di pundaknya, berpikir bahwa kekuatannya akan terus meningkat seiring kenaikan bintang. Namun di balik keberhasilan itu, ada rasa lelah yang menumpuk. 7 tahun diabaikan oleh keluarga Eldragon membuatnya muak. Ia mulai berpikir untuk meninggalkan tempat itu, menjelajah dunia, mungkin menuju lautan yang jauh dari pengawasan mereka. Tak jauh dari sana, seorang pria berjubah gelap sedang memperhatikannya dari bayang-bayang pepohonan. Pria itu keheranan melihat kemampuan Zeke. Tanpa pelatihan resmi, anak itu sudah mencapai tingkat 1 bintang dan bahkan mampu membunuh Anger Boar hanya dengan 1 pukulan. Yang lebih mengejutkan, Zeke bisa merasakan keberadaannya sejak awal. Dalam diam, pria itu merenungkan asal-usul anak tersebut. Ibu Zeke telah lama meninggal muda, sementara ayahnya, kepala keluarga Eldragon, tidak pernah menunjukkan ketertarikan terhadap anaknya itu. Seharusnya tanpa bimbingan, Zeke tak mungkin tumbuh sekuat ini. Namun darah keluarga Eldragon tetap mengalir di tubuhnya, sah atau tidak. Dan karena itu, ia tetap diawasi oleh orang-orang bayangan seperti dirinya. Pria itu tersenyum samar, merasa bahwa anak itu akan menjadi sosok menarik untuk diamati di masa depan. Setelah itu, ia menghilang kembali ke dalam kegelapan hutan. Sementara itu, di kediamannya, Zeke sedang bersiap untuk pergi. Ia mengemasi barang-barangnya dan hendak meninggalkan rumah, ketika tiba-tiba merasakan beberapa aura kuat di luar. Ada 3 praktisi tingkat 4 bintang dan 1 tingkat 5 bintang mendekat. Langkahnya terhenti. Ia menajamkan pendengaran, mendengarkan percakapan mereka. Dari cara mereka berbicara, Zeke menyimpulkan bahwa mereka bukanlah pembunuh bayaran. Mereka tampak santai, memuji udara segar, dan suasana damai di wilayah terpencil itu. Bahkan menyebut tidak adanya rift di sekitar. Zeke memutuskan untuk keluar dan menghadapi mereka langsung. Begitu membuka pintu, ia melihat tanda lambang keluarga Eldragon di pakaian mereka. Ia sempat terdiam, menyadari bahwa mereka datang dari klannya sendiri. Para pria itu segera memberi hormat kepadanya dengan penuh sopan. Para pengawal yang datang memperkenalkan diri dengan sopan kepada Zeke, menyampaikan bahwa mereka diperintahkan untuk mengantarnya menuju lokasi ujian. Ucapan itu membuat Zeke sempat mengernyit. Ia tak menyangka bahwa kedatangannya kali ini berkaitan dengan sebuah ujian,
Padahal belum satu pun pengetahuan dasar diberikan padanya sejak berada di tempat itu. Beberapa hari kemudian, langkahnya membawa kembali ke kediaman utama keluarga Eldragon, tempat yang dulu menjadi pusat kekuasaan dan simbol kebanggaan darah naga. Namun kali ini, kedatangannya bukan untuk menetap. Para pengawal menjelaskan bahwa tujuan mereka berbeda, dan sebelum masuk ke area utama, Zeke diminta mengganti pakaian kotornya terlebih dahulu. Di tempat itu, Zeke mengetahui tentang sesuatu yang disebut sebagai Dragon's Nest. Setelah 1000 tahun, keluarga Leragon membangun sekolah yang ditujukan bagi seluruh cabang keturunan mereka. Siapapun yang memiliki hubungan darah dengan keluarga Eldragon bercita-cita masuk ke lembaga tersebut ketika telah berusia 7 tahun, demi menerima pendidikan layak sebagai penerus naga sejati. Hari itu bertepatan dengan upacara penerimaan siswa baru, dan Zeke diharuskan mengikuti ujian masuk. Menyadari hal itu, semangatnya meredup. Tujuan sebenarnya mengapa ia dibawa kembali ternyata hanyalah untuk menjalani ujian ini, padahal ia telah berencana meninggalkan tempat itu dan berkelana mencari jati dirinya. Sambil menunggu di depan gerbang sekolah, seorang anak berambut biru menghampirinya. Wajahnya tampak cemas namun ramah. Anak itu bernama Rangis, yang menanyakan apakah Zeke baik-baik saja. Dari pengamatan sekilas, Zeke menyadari bahwa meskipun terlihat pemalu, aliran energi di tubuh Rangis menunjukkan kepekaan yang tajam dan potensi luar biasa. Setelah saling memperkenalkan diri, keduanya berbicara singkat tentang ujian yang akan mereka hadapi. Zeke mengaku tidak mengetahui apapun mengenai bentuk ujian tersebut, membuat Rangis terkejut. Bagi Rangis, mengikuti ujian Dragon's Nest tanpa persiapan sama saja dengan menantang bahaya. Ia baru akan menjelaskan lebih lanjut ketika suasana mendadak berubah. Sebuah suara lantang dan sombong memotong pembicaraan mereka. Seorang anak lelaki muncul, menatap Rangis dengan ejekan di wajahnya. Ia adalah Reton, juga berasal dari desa Ordiskal. Dengan nada menghina, ia menertawakan kehadiran Rangis dan menyarankan agar temannya itu pulang saja sebelum membuat dirinya malu. Reton tampak bangga dengan statusnya dan yakin sepenuhnya bahwa Rangis tidak memiliki kemampuan untuk lolos seleksi. Nada congkak itu makin menjadi ketika Reton menyinggung asal-usul keluarga Rangis. Ia mencemooh ayah Rangis sebagai pseudo-dragon dan menyatakan bahwa keturunan dari naga palsu tidak akan pernah bisa mencapai apapun. Ucapan itu membuat tangan Rangis bergetar, namun ia menahan amarahnya. Zeke yang memperhatikan dari dekat dapat merasakan tekanan emosi yang kuat di dalam diri anak itu. Keluarga Leragon dikenal dengan sistem hierarki yang ketat. Dalam struktur mereka, terdapat tingkatan mulai dari Novice Whelp Dragons, kemudian Soldier Child Dragons, Captain Level Adult Dragons, hingga Elder Dragons yang berperan sebagai tetua. Dan di dasar piramida hierarki itulah posisi Pseudo Dragons berada. Mereka yang gagal masuk atau lulus dari Dragon's Nest dianggap sebagai naga yang belum matang dan tak sempurna. Meskipun demikian, Rangis menyimpan tekad besar. Ia ingin membuktikan bahwa bahkan Pseudo Dragon sekalipun tetaplah naga dan tidak layak diremehkan. Ketika Zeke memperhatikan interaksi itu, ia menilai bahwa keyakinan Reton terlalu berlebihan. Ia bisa merasakan kekuatan yang berbeda dalam diri Rangis, bukan kekuatan besar, tapi keteguhan yang murni. Bagi Zeke, anak itu tidak tampak lemah sama sekali. Ucapannya membuat beberapa peserta lain yang sombong merasa tersinggung. Mereka tidak bisa menerima perbandingan yang menyamakan mereka dengan Pseudo Dragon yang dianggap hina. Namun sebelum perdebatan itu memanas, seorang pria dewasa datang dan segera menarik perhatian semua peserta. Ia adalah penguji utama dari Dragon's Nest, seorang adult dragon yang ditugaskan memimpin seleksi tahun ini. Dengan suara tegas, ia mengumumkan bahwa ujian masuk akan segera dimulai dan memerintahkan seluruh peserta untuk mendaftarkan diri serta mengambil nomor masing-masing. Saat meninggalkan tempat itu, Reton sempat menatap tajam ke arah Zeke, menegaskan bahwa ia tidak akan melupakan wajah orang yang berani menentangnya hari itu. Zeke menarik napas panjang, berusaha meredakan ketegangan yang sempat muncul. Ia menilai anak-anak dari generasi ini tampak terlalu mudah tersulut emosi, padahal usia mereka masih seumuran. Rangis di sisinya tampak memahami hal itu. Ia tahu, siapapun akan marah bila dianggap lemah dibanding orang lain, terlebih di hadapan banyak peserta lain. Mereka kemudian kembali fokus pada ujian yang akan segera dimulai. Bagi Zeke, mengikuti seleksi masuk Dragon's Nest adalah hal yang tak bisa dihindari. Namun penjelasan Rangis membuatnya terkejut. Ternyata ujian itu tidak sepenuhnya wajib. Ada cara untuk melewatinya jika memiliki izin khusus dari pihak keluarga Eldragon. Hal itu membuat Zeke menyadari betapa sedikit pengetahuan yang ia miliki tentang aturan di era ini. Rangis, yang melihat kebingungan itu, sempat menyarankan agar ia mundur sebelum terluka.
Tetapi Zeke menolak gagasan itu. Baginya, menarik diri bukanlah pilihan, meskipun ia sama sekali belum memahami bentuk ujian yang akan dihadapi. Setelah beberapa saat, keduanya akhirnya tiba di area pengujian. Lapangan luas terbentang dengan batu-batu besar berdiri di bagian tengahnya. Seorang penguji dari akademi berdiri di depan para peserta dan menjelaskan aturan ujian dengan suara tegas. Untuk lulus, peserta hanya perlu menorehkan goresan pada batu yang berada di belakangnya. Tak ada senjata pribadi yang boleh digunakan, kecuali yang disediakan oleh pihak akademi. Meski begitu, siapapun diperbolehkan menggunakan tangan kosong jika merasa yakin. Setiap peserta diberi 3 kesempatan. Aturan itu terdengar sederhana, bahkan terlalu mudah bagi sebagian orang. Namun, dugaan itu langsung terpatahkan ketika peserta pertama maju ke depan. Anak itu, meski tampak gugup, berusaha mengerahkan seluruh tenaganya. Suara dentuman logam menghantam batu terdengar keras, menggema ke seluruh lapangan. Dalam sekejap, pedang milik anak itu patah, dan hantaman balik dari batu tersebut menghancurkan lengannya. Kejadian itu mengejutkan semua orang, termasuk Zeke. Sementara anak itu menahan rasa sakit, penguji hanya memandangnya tanpa banyak reaksi, lalu memberitahu bahwa masih ada 2 kesempatan tersisa. Namun, karena sang peserta sudah tak mampu berdiri, ia dinyatakan gagal, dan para penjaga segera membawa tubuhnya keluar arena. Ketika nomor berikutnya dipanggil, suasana menjadi tegang. Beberapa peserta menelan ludah, menyadari betapa berbahayanya ujian yang semula terlihat sepele. Rangis yang berdiri di dekat Zeke mulai gemetar, sedangkan Zeke sendiri hanya menatap dengan ekspresi datar. Ia merasa kecewa, tak menyangka bahwa ujian masuk Dragon's Nest ternyata sesederhana namun sekejam ini. Dari penjelasan para pengawas, diketahui bahwa batu-batu tersebut memiliki kemampuan regeneratif. Setiap goresan yang muncul akan lenyap dalam sekejap, dan lebih dari itu, batu itu mampu memantulkan serangan fisik hingga 100 kali lipat dari kekuatan aslinya. Zeke menilai bahan semacam itu terlalu berlebihan untuk sekadar ujian penerimaan. Namun Rangis menjelaskan bahwa jika seseorang mampu menyalurkan source power ke seluruh tubuh dengan sempurna sebelum menyerang, maka masih ada kemungkinan untuk menorehkan batu tersebut. Penjelasan itu membuat Zeke memahami inti dari ujian ini. Bukan kekuatan fisik yang diuji, melainkan kendali terhadap source power. Ia memandang sekeliling dan memperkirakan hanya segelintir peserta yang akan mampu melakukannya, termasuk anak-anak sombong yang sebelumnya menimbulkan keributan. Satu persatu peserta maju, namun sebagian besar gagal. Banyak di antara mereka yang terlempar, tergores, bahkan pingsan karena hantaman balik dari batu yang memantulkan kekuatan mereka sendiri. Saat giliran Zeke dipanggil, seluruh perhatian tertuju padanya. Ia berjalan dengan langkah tenang ke tengah arena, sementara Rangis di belakang tampak semakin cemas. Ia khawatir Zeke benar-benar akan mencoba dengan tangan kosong, seperti yang diucapkannya sebelumnya. Kekhawatiran itu terbukti ketika Zeke menolak memilih senjata dari meja penguji. Ia hanya menatap batu besar di depannya, dan menyatakan bahwa tinjunya sudah cukup. Kerumunan mulai berbisik, tak sedikit yang menertawakan keputusannya. Mereka yakin tindakan itu konyol, sebab tangan manusia biasa akan remuk, bahkan sebelum menyentuh permukaan batu tersebut. Beberapa peserta yang lebih tua bahkan menganggap Zeke hanya mencari mati. Rangis menatapnya dengan perasaan campur aduk antara takut dan menyesal karena tidak mencegahnya sejak awal. Isyarat dimulai diberikan. Zeke mendekati batu besar itu dan meletakkan telapak tangannya di permukaannya. Sentuhan pertama saja sudah cukup baginya untuk merasakan struktur keras dan padat yang tak biasa. Ia menyimpulkan bahwa batu itu mungkin terbentuk sejak ribuan tahun lalu, menggunakan material yang bahkan tidak dikenal pada masa sebelumnya. Tanpa ragu, ia mulai mengumpulkan source power di dalam tubuhnya. Energi itu berputar, mengalir ke setiap serat otot sebelum terkonsentrasi pada satu titik di tinjunya. Di saat Rangis menahan napas karena cemas akan apa yang terjadi, Zeke justru merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak reinkarnasinya, ia bisa menggunakan kekuatannya secara utuh. Batu itu akan menjadi alat ukur bagi dirinya, untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan yang ia miliki saat ini. Mata Rangis kembali membelalak ketika Zeke melepaskan bentuk pertama dari teknik bertarung penghancur naga, Burst Strike, menghantam batu uji dengan kekuatan luar biasa. Ledakan energi besar tercipta dari benturan itu. Pecahan batu beterbangan ke segala arah, sementara angin keras dari gelombang kejutnya mengaduk debu dan puing di udara. Dalam kekaguman yang bercampur kewaspadaan, Rangis segera menutupi tubuhnya dari dampak serangan itu. Di sisi lain, mata penguji terbuka lebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya.
Saat debu mulai mengendap, Zeke berdiri tegak dengan senyum tipis di wajahnya. Ia berkomentar bahwa teknik yang digunakannya masih terlalu kuat untuk tubuhnya sekarang. Tangannya terluka parah, namun ia justru tertawa kecil, menyadari bahwa dirinya masih membutuhkan latihan yang jauh lebih keras. Para peserta lain terdiam, tak mampu berkata apapun. Reton menatap dengan campuran kaget dan jengkel karena Zeke berhasil menghancurkan batu berlapis sihir itu. Di antara kerumunan, seorang wanita berbisik pelan bahwa Zeke benar-benar menarik perhatiannya. Sementara semua orang masih terpaku pada kejadian itu, Zeke menunggu dengan sabar hasil pengumuman dari penguji, namun lelaki itu belum juga sadar dari keterkejutannya. Batu yang dihancurkan Zeke dikenal bisa memulihkan diri, dan biasanya hanya seseorang di tingkat 4 bintang atau lebih yang mampu memecahkannya. Tapi kini, seorang anak muda berdiri di depan mereka, melakukan hal yang dianggap mustahil. Ia hanyalah anak haram, gumam sang penguji pelan. Ia mulai bertanya-tanya apakah kekuatan Zeke berasal dari darah kepala keluarga yang masih mengalir dalam dirinya. Selain itu, teknik yang dipakai Zeke terasa begitu familiar. Masih dalam keadaan linglung, penguji tidak segera menanggapi. Zeke akhirnya memanggilnya dengan nada kesal, menanyakan hasil ujiannya. Barulah penguji itu tersadar dan buru-buru menyatakan bahwa Zeke lulus tes. Salah satu penguji kemudian menyerahkan sebuah botol kecil berisi cairan hijau kepadanya. Zeke, yang penasaran, bertanya apa isi botol itu. Namun pria tersebut hanya menjawab singkat sambil meminta Zeke menyingkir karena sedang menghalangi jalan. Kesal, Zeke mengerutkan kening dan bergumam apakah semua orang di generasi ini benar-benar seburuk itu sikapnya. Sebelum ia sempat mengeluh lebih jauh, Rangis berlari mendekat dengan ekspresi penuh semangat, memuji aksi Zeke yang luar biasa. Zeke tersenyum bangga dan berkata bahwa hal itu tidak seberapa. Ia kemudian kembali bertanya tentang cairan hijau itu, dan Rangis menjelaskan bahwa itu adalah healing potion, ramuan penyembuh khas keluarga Eldragon. Healing potion? Zeke mengulang, tampak ragu. Rangis mengangguk meyakinkan. Karena statusnya sebagai anak tidak sah keluarga itu, Zeke sempat curiga bahwa ramuan tersebut mungkin beracun. Namun karena Rangis yang memberikannya, ia jadi mempertimbangkan kemungkinan bahwa cairan itu adalah spirit medicine. Ramuan yang disebut Cloud Piercing Clarity Wood dibuat dari bahan-bahan yang sangat langka, terdiri dari tumbuhan yang hanya tumbuh di alam rahasia, dipadukan dengan kekuatan sumber murni dari makhluk ilahi, serta esensi dari binatang roh langka. Ramuan semacam itu mampu menyembuhkan luka baru maupun lama, bahkan meningkatkan kekuatan sumber penggunanya. Karena bahan dan prosesnya yang sulit, eliksir ini jarang sekali terlihat di dunia luar. Setelah meminumnya, Zeke merasakan efek penyembuhan yang luar biasa cepat menjalar ke seluruh tubuhnya. Apa ini benar spirit medicine? Tanyanya pada Rangis. Namun, Rangis mengaku tidak tahu apa itu spirit medicine. Hanya saja ia yakin ramuan keluarga Eldragon memiliki kualitas jauh di atas ramuan manapun di luar wilayah mereka. Rangis kemudian bertanya apakah efek ramuan itu benar-benar membuatnya terkejut. Tentu saja, jawab Zeke. Ia menjelaskan bahwa cairan itu menyembuhkan luka berat dan kelelahan akibat pelatihan, meski tidak seperti spirit medicine yang mampu meningkatkan source power. Rangis malah menatap kagum pada Zeke, mengatakan bahwa dirinya lebih terkejut oleh kekuatan pemuda itu. Zeke tertawa kecil, menanggapinya dengan santai. Dalam hati, ia merasa ramuan itu adalah bukti betapa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dalam 1000 tahun terakhir. Rangis kembali memuji kekuatan Zeke, dan pemuda itu menegaskan impiannya untuk menjadi yang terkuat di antara semua. Tak lama kemudian, penguji mengumumkan bahwa Reton dan rekan-rekannya juga lulus ujian. Zeke sudah menduganya, tetapi perhatiannya segera tertuju pada Rangis yang tampak gemetar ketika nomornya dipanggil. Meskipun gugup, Rangis menguatkan hati dan melangkah ke depan. Melihat gerakannya yang kaku, Zeke heran mengapa ia begitu tegang, lalu berseru memberi semangat agar Rangis percaya pada dirinya sendiri. Rangis yang malu meminta Zeke menurunkan suaranya. Ia kemudian memilih pedang sebagai senjatanya, dan Zeke memperhatikannya dengan saksama, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Begitu penguji memberi isyarat, Rangis langsung menyerang batu itu. Seperti yang diduga, pukulan pertamanya gagal. Namun Rangis tidak menyerah. Ia berdiri lagi dan mencoba sekali lagi, tapi serangannya justru terpental oleh kekuatan pantulan batu, membuatnya kehilangan keseimbangan dan jatuh. Kedua tangannya bergetar hebat akibat benturan itu. Reton dan kelompoknya langsung tertawa keras, seolah sudah menebak hasilnya sejak awal. Mereka mengejek bahwa anak dari naga palsu memang tidak lebih dari naga palsu juga. Tawa ejekan menggema ketika Rangis jatuh lagi. Mereka menyuruhnya menyerah saja, sementara Reton melirik Zeke dengan sinis, bertanya,
Apakah ini orang yang dikatakannya bisa lulus ujian? Dan apakah Rangis benar-benar lebih kuat dari mereka? Zeke tidak langsung menanggapi. Ia hanya diam sejenak, lalu berkata dengan datar agar mereka berhenti berbicara omong kosong. Salah satu penguji memberitahu Rangis bahwa ia hanya punya satu kesempatan lagi. Kemudian bertanya, apakah ia masih ingin melanjutkan? Rangis tak mampu menjawab. Rasa malu dan ejekan yang terus diarahkan padanya membuat dadanya sesak. Ia menundukkan kepala dalam diam. Namun Zeke tiba-tiba melangkah maju mendekatinya. Dengan suara tegas, ia bertanya apa yang sedang dilakukan Rangis dan mengapa ia memilih pedang bukannya tombak. Ia menegur, mengatakan bahwa mengambil ujian tanpa rencana sama saja dengan bunuh diri. Reton menatap dengan tatapan mengejek saat Zeke berkata bahwa dalam kondisi seperti itu, Rangis tak akan bisa menggores batu itu sekalipun mencoba 1000 kali. Gelak tawa kembali pecah dari kelompok Reton. Mereka menyebut Zeke bodoh, sambil mengingatkan bahwa Rangis sama sekali tidak menguasai tombak. Ayahnya yang lemah hanya pernah mengajarinya ilmu pedang, dan mengganti senjata sekarang tidak akan mengubah hasil apapun. Namun Zeke mengabaikan ejekan mereka. Ia menoleh pada penguji dan bertanya, apakah mengganti senjata diperbolehkan. Penguji menjawab bahwa aturan tidak melarangnya. Kalau begitu, Rangis beruntung, ujar Zeke sambil tersenyum tipis. Ia menatap Rangis dan bertanya, apakah ia mempercayainya. Sekilas, kenangan pahit melintas di benak Rangis tentang ejekan yang selama ini diterima dirinya dan ayahnya, tentang semua penghinaan yang harus mereka telan demi bertahan. Ia mengepalkan tangan, menggertakkan gigi, lalu menatap lurus ke depan. Dengan suara mantap, ia berkata bahwa ia akan mempercayai Zeke. Ia akan bertarung menggunakan tombak, seperti yang dimintanya. Rangis teringat bagaimana ayahnya dulu gagal memasuki sarang naga, dan sejak saat itu, orang-orang mengejeknya sebagai naga palsu. Tapi, meski terus dihina, ayahnya tidak pernah menyerah. Ia bertahan hanya demi membesarkan Rangis dengan baik. Karena itu, Rangis bersumpah untuk membuktikan bahwa dirinya, anak yang dibesarkan dengan segala pengorbanan itu, juga adalah naga sejati. Ia berdiri lagi dengan penuh tekad, menggenggam tombak erat di tangannya. Hari ini, ia akan menunjukkan bahwa tidak ada yang palsu, baik dirinya maupun ayahnya. Ia juga sadar bahwa bila terus menggunakan pedang, hasilnya tak akan berbeda. Jadi kali ini, ia memutuskan untuk sepenuhnya mempercayai Zeke. Masalahnya, ia sama sekali tidak tahu cara menggunakan tombak. Zeke lalu berseru kepadanya. Sambil menunjuk ke arah batu berlapis sihir itu, ia berkata bahwa Rangis tak perlu memikirkan apapun. Tusukkan saja tombakmu langsung ke batu itu. Jangan pikirkan hal lain, ujarnya mantap. Rangis menarik napas panjang, lalu menggenggam tombaknya lebih kuat. Ia tahu, secara logika, menikam batu itu tidak akan meninggalkan sedikit pun goresan, apalagi menghancurkannya, karena batu itu memiliki kemampuan regenerasi yang sangat kuat. Namun, Zeke adalah orang pertama yang berdiri di sisinya, bahkan setelah baru saling mengenal hari ini. Kepercayaan itu terasa asing bagi Rangis, tapi justru karena itulah ia memilih untuk mempercayai Zeke sepenuhnya, dan percaya pada kekuatannya sendiri. Ia mulai mengumpulkan source power ke dalam tombak, dan seketika merasakan sesuatu yang aneh. Selama bertahun-tahun ia berlatih dengan pedang, tapi belum pernah sekalipun ia mampu membungkusnya dengan energi sebesar ini. Namun kini, dengan tombak di tangannya, energi itu mengalir begitu alami. Dengan teriakan penuh tekad, Rangis melepaskan seluruh kekuatannya dan menghantam batu itu dengan tusukan penuh tenaga. Reton hampir terpingkal, yakin bahwa hasilnya akan sama seperti sebelumnya. Ia mengejek bahwa mengganti senjata tak akan membantu sedikit pun. Namun Rangis tidak berhenti. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tombak itu terasa seperti bagian dari tubuhnya sendiri. Dan saat ia mendorongnya sekuat tenaga, ujung tombak itu menembus batu berlapis sihir. Hening sejenak menyelimuti arena. Tatapan kaget dari Reton dan kelompoknya membuat suasana kaku. Bahkan para penguji tak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka, terpana melihat keajaiban yang baru saja terjadi. Rangis bukan hanya berhasil menggores batu itu, tapi menembusnya hingga pecah. Zeke segera menghampiri dan memujinya. Rangis masih tertegun, sulit percaya bahwa ia benar-benar melakukannya. Bahkan ketika penguji resmi menyatakan bahwa ia lulus, ia masih bertanya dengan suara bergetar apakah ia sungguh berhasil. Zeke tersenyum, menepuk bahunya, dan mengiyakan. Air mata hampir menetes dari mata Rangis. Dengan haru, ia memeluk Zeke erat-erat, berteriak penuh semangat bahwa ia berhasil, bahwa ia lulus ujian. Kelompok Reton menatap tak percaya. Mereka menuduh itu hanya keberuntungan. Namun Reton sendiri hanya terdiam,
tubuhnya gemetar menahan amarah. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa seperti yang dikatakan Zack, Rangis memang lebih kuat dari mereka, dan hasilnya jauh melampaui mereka semua. Tak lama kemudian, penguji mengumumkan bahwa ujian resmi telah berakhir. Ia juga menyampaikan bahwa upacara penerimaan akan segera dimulai. Zik segera memastikan apakah tes benar-benar selesai. Rangis menjawab bahwa sepertinya begitu, meski kemungkinan besar masih ada ujian lain menanti di dalam sarang naga. Tak lama setelah itu, sekelompok pria muncul dari lorong gelap di ujung aula. Saat mereka melangkah ke arena, penguji mengumumkan bahwa kepala keluarga Eldragon akan memberikan pidato untuk memberi selamat kepada mereka yang lulus. Begitu Zik melihat pria itu, ia bertanya siapa orang dengan ekspresi dingin dan gelap itu. Rangis, terlihat gugup, menjawab bahwa itu adalah kepala keluarga sendiri. "Itu kepala keluarga," kata Zik. "Kenapa wajahnya begitu, bahkan tidak tersenyum, terlihat lebih dingin dari es?" Rangis segera menutup mulut Zik dan berbisik agar ia tetap diam, memohon agar Zik berhenti bicara. Zik mengangguk. Saat menatap kembali ke kelompok itu, ia menyadari bahwa orang-orang di hadapannya mewakili kekuatan terkini keluarga Eldragon. Beberapa berada pada level 7 star, yang lain 6 star. Kekuatan mereka cukup mengesankan, apalagi kepala keluarga saat ini, Balsa Eldragon, adalah seorang 8 star powerhouse. 1000 tahun lalu, hanya sedikit orang yang mencapai level tersebut. Aura gelap dan menyala terpancar dari tubuh Balsa, membuat seluruh ruangan terasa berat. Penguji segera memerintahkan semua orang diam karena Master Balsa akan berbicara. Saat Balsa melangkah maju, ia hanya mengucapkan beberapa kata. "Kalian semua harus berusaha menjadi darah daging keluarga Eldragon." Tekanan mengerikan dari auranya menyebar ke seluruh aula. Banyak peserta gemetar ketakutan, beberapa bahkan kesulitan bernapas saat tubuh mereka membeku di bawah tekanan besar itu. Zack tetap tenang, namun ia memperhatikan Rangis juga terkena pengaruhnya. Semua orang tampak mudah terhanyut oleh kehadiran kepala keluarga. Lebih dari itu, Zik menangkap kebencian mendalam tersembunyi dalam aura Balsa. Setelah Balsa berpaling, seorang pria berambut pirang melangkah maju dan menarik perhatian semua orang. Ia tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Balsa atas kata-katanya. Ia menjelaskan bahwa Master Balsa memiliki harapan tinggi untuk mereka semua, dan seperti gurunya, ia juga akan menyampaikan pidato singkat. Pria itu hanya meminta semua peserta untuk berlatih keras dan menjadi lebih kuat. Seorang penguji berbisik, "Itu saja." Pria itu menambahkan dengan senyum bahwa orang yang terlalu khawatir pada hal kecil akan cepat botak. Jadi ia tak akan menyampaikan pidato panjang. Suasana di aula menjadi lebih ringan. Penguji kemudian mengumumkan bahwa para siswa baru akan dibagi ke asrama masing-masing. Setiap siswa yang namanya dipanggil harus segera menuju ke tempatnya. Zik bertanya apakah mereka tidak akan tinggal di asrama yang sama, dan Rangis menjelaskan bahwa ada 4 asrama, timur, barat, selatan, dan utara. Setiap siswa yang diterima di akademi akan tinggal di salah satu dari 4 aula itu. Ketika nama Zik dipanggil, ia berdiri dan melambaikan tangan kepada Rangis. Ia ditugaskan ke asrama timur. Saat berjalan melalui koridor, ia mengamati banyak perubahan di tempat ini selama 1000 tahun terakhir. Setelah menemukan kamarnya, ia menduga sempat tersesat karena membutuhkan waktu untuk sampai, dan kemungkinan teman sekamarnya sudah berada di sana lebih dulu. Begitu pintu dibuka, Zik menyapa dengan ceria dan meminta maaf karena terlambat. Ia menyampaikan bahwa mulai hari ini mereka akan berbagi kamar. Betapa terkejutnya ia saat melihat teman sekamarnya ternyata Rangis. Zik tertawa, merasa seolah takdir terus menghubungkan mereka. Ia menanyakan apakah masih ada jadwal lain hari itu, dan Rangis menjawab bahwa latihan akan dimulai besok. Mereka memutuskan untuk beristirahat lebih awal karena latihan berat akan dimulai keesokan harinya. Sebulan berlalu di akademi, dan latihan mereka semakin keras dengan dumbbell berat di kedua tangan. Instruktur menjelaskan bahwa teknik Dragon's Breath yang sedang mereka pelajari termasuk salah satu teknik terpenting yang pernah diciptakan oleh kepala keluarga Eldragon yang ke-15. Ia menekankan bahwa semua murid harus menguasai teknik itu dalam kondisi apapun. Saat perhatiannya beralih ke beberapa murid, ia menyadari ada yang sudah cukup menguasai teknik Dragon's Breath, terutama seorang wanita muda yang ia panggil Leika. Energi yang memancar darinya menandakan bahwa ia hampir mencapai level 2 star. Namun, di luar itu, seorang murid lain menarik perhatian instruktur hingga membuatnya sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Zik sedang berlatih sambil memegang dumbbell dan menyeimbangkan batu besar di kepala dan lengannya. Instruktur tertegun dan bergumam bahwa darah kepala keluarga sungguh mengalir dalam tubuh Zack. Meski begitu,
Tidak ada yang pernah mengajari Zeke sejak kecil, sehingga semua yang ia saksikan terasa asing. Zeke sendiri tercengang melihat bagaimana teknik yang dulu ia sebut sebagai teknik pernapasan Dragon King kini telah dikembangkan oleh kepala keluarga berikutnya dan diajarkan ke cabang keluarga lainnya. Menurutnya, teknik pernapasan mengumpulkan source power dari lingkungan ke dalam tubuh, kemudian mengedarkannya untuk memperkuat energi internal. Efektivitasnya bergantung pada kemampuan dan kecerdasan individu. Itulah sebabnya keluarga-keluarga besar selalu merahasiakan teknik mereka, tidak membiarkan orang luar atau mereka yang bukan keturunan mempelajarinya. Teknik Dragon's Breath versi sekarang aman dan mudah dipelajari, tapi Zeke menyadari teknik itu tidak berguna bila hanya bisa dilakukan saat diam. Versi miliknya memungkinkan manipulasi source power bahkan saat bergerak, sehingga jauh lebih kompleks dan kuat dalam pertarungan nyata, namun juga lebih sulit dipelajari. Hanya sedikit yang berhasil menguasainya. Zeke memperkirakan generasi sekarang menyederhanakan versi aslinya agar anggota cabang keluarga pun bisa belajar. Keputusan yang jelas membantu memperkuat keluarga Eldragon. Perasaan puas muncul dalam diri Zeke saat menyadari teknik yang ia temukan ribuan tahun lalu masih berdampak hingga kini. Ia juga mulai berpikir bahwa teknik seni bela diri lain yang ia ciptakan mungkin turut berevolusi seiring waktu. Sementara itu, Leika mengamati Zeke dari kejauhan dengan tatapan tenang, namun penuh perhatian. Di kafetaria, murid-murid lain terkejut melihat seberapa banyak makanan yang dihabiskan Zeke. Saat menyantap makanannya, Zeke memperhatikan Rangis duduk diam di seberangnya. Ia bertanya mengapa Rangis tidak makan cukup, karena itu akan menghambat kekuatannya. Rangis justru menanyakan apakah Zeke tidak merasa staminanya aneh. Zeke hanya menanggapi bahwa kunci untuk menjadi lebih kuat adalah makan lebih banyak dan berlatih lebih keras, bahkan menawarkan sebagian makanannya, meski Rangis menolak dengan sopan. Beberapa murid yang sudah terlatih sebelum masuk akademi menarik perhatian Zeke. Saat itu, seorang gadis mendekat. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa Zeke cukup mengesankan. Zeke membalas dengan santai menanyakan siapa gadis itu. Rangis tersedak makanannya dan bergumam bahwa gadis itu adalah Master Leika, putri kepala keluarga Lord Balza. Zeke hanya menanggapi dingin, menyatakan bahwa ia tidak mengenal gadis itu dan bertanya apa maksudnya. Leika menatapnya dengan penasaran, menanyakan apakah benar Zeke anak haram kepala keluarga. Zeke mengiyakan, menambahkan bahwa ia memang anak kepala keluarga meski bukan anak sah. Leika kemudian bertanya bagaimana anak haram seperti Zeke bisa menghancurkan Magic Stone dengan tangan kosong, mempertanyakan bagaimana seseorang di luar keluarga besar bisa memiliki kekuatan sehebat itu. Zeke menjawab dengan penuh percaya diri, meminta Rangis untuk berhenti menatapnya dan menghabiskan makanannya. Keduanya, Lea dan Rangis, terdiam sejenak sebelum Lea tersenyum, mengakui bahwa Zeke memang orang yang menarik. Ia kemudian duduk di samping Zeke dan menawarkan agar Zeke menjadi pengikutnya, berjanji akan menjadi penopang sekaligus sekutunya. Zeke mengangkat alis, menanyakan maksud tawaran itu. Lea menegaskan bahwa ia ingin Zeke bergabung dengannya, menjadi sekutu dan mendukungnya. Setiap anak haram membutuhkan sekutu dan pengaruh. Leika meminta Zeke menggunakan kekuatannya untuk membantunya menjadi kepala keluarga berikutnya, dan ia berjanji akan membantu Zeke mewujudkan impiannya setelah berhasil. Zeke menolak dengan tegas. Leika mengerutkan alisnya, menatapnya dengan dingin, dan mencoba menekannya. Aura yang mengelilingi tubuh Leika bergetar dengan energi samar, menandakan bahwa ia hampir mencapai level 2 bintang. Untuk usianya, kekuatan seperti itu menunjukkan bakat luar biasa. Zeke tetap tenang, menegaskan bahwa ia tidak tertarik menjadi kepala keluarga atau memegang gelar apapun. Ia menancapkan pisaunya ke meja, menegaskan bahwa dirinya tidak perlu melayani siapapun dan sudah menjadi yang terkuat. Suasana di kafetaria hening sejenak, bahkan Leika terdiam, terkejut oleh kehadiran Zeke yang begitu mendominasi. Rangis segera mencoba meredakan ketegangan, meminta keduanya menenangkan diri. Namun Leika, marah dan tersinggung, memutuskan untuk menantang Zeke dalam duel. Zeke tidak menghiraukan, ia hanya melanjutkan makanannya. Keributan segera terdengar di seluruh kampus. Murid-murid berbisik tentang arah mereka, beberapa menjelaskan bahwa akan ada duel generasi muda dan Master Leika sendiri yang bertarung. Banyak yang terkejut mempertanyakan siapa yang berani menantang putri keluarga Typhon itu. Di lapangan latihan, semua murid menatap penuh rasa ingin tahu, menebak siapa yang akan menghadapi Master Lea. Zeke tetap tenang, meski Rangis terlihat cemas, memperingatkan bahwa lawannya bukan orang biasa. Rangis menjelaskan bahwa Master Lea adalah putri Lord Balza Eldragon dan juga membawa darah keluarga Typhon, salah satu dari 4 keluarga besar yang mendukung Eldragon.
Ia prodigi yang menguasai teknik pedang petir keluarga Taifen sejak muda dan memiliki bakat luar biasa. Zeke hanya mengangguk, menilai situasi tanpa banyak komentar. Rangis menekankan bahwa Zeke harus memahami siapa lawannya, karena Master Leica bukanlah orang sembarangan. Posisi kepala keluarga sangat penting dan menjadi sumber konflik antar cabang, sehingga para kandidat yang lain mewakili masing-masing cabang keluarga Eldragon di Dragon's Nest. Leica membutuhkan sekutu kuat untuk menghadapi kakak-kakaknya. Ketika Zeke memahami konteks perebutan kekuasaan di antara 4 cabang utama keluarga Eldragon, ia tetap menilai situasinya dengan tenang, tanpa menunjukkan ketertarikan atau ambisi untuk ikut campur dalam perebutan kekuasaan tersebut. Leica berdiri dengan pedangnya menancap di tanah, aura di sekelilingnya memancar dengan listrik samar, menandakan kesiapan untuk duel. Rangis menyingkir, gemetar, memperingatkan Zeke agar berhati-hati. Leica menjelaskan bahwa untuk menjadi kepala keluarga berikutnya, ia harus mengalahkan Zeke dan menjadikannya salah satu pengikutnya. Pertarungan antara Zeke dan Leica pun siap dimulai, dihadapkan pada sorotan murid-murid yang penasaran dan ketegangan yang memuncak di seluruh lapangan latihan. Leica menegaskan bahwa sebagai salah satu kandidat kepala keluarga, ia perlu memperkuat tidak hanya pengetahuan dan kekuatannya, tetapi juga pengaruhnya dengan mengumpulkan pengikut yang tangguh. Tanpa menunggu lagi, ia melesat ke arah Zeke, menyatakan bahwa ia akan mengalahkannya saat itu juga, dan menjadikannya salah satu pengikutnya. Zeke dengan mudah menghindari serangan kuatnya, termasuk serangan bertubi-tubi yang mengikutinya. Leica tetap menekan, tidak membiarkan Zeke lolos. Para penonton terpana oleh kecepatan gerakan keduanya. Serangan Leica, meski menggunakan Great Sword yang berat, mengalir begitu mulus dan cepat sehingga tampak hampir tanpa usaha. Kerumunan yang menyaksikan pertempuran mulai membicarakan kendali sumber tenaga Leica yang presisi, menyadari bagaimana serangannya menjadi semakin cepat dan kuat seiring waktu. Mereka terkagum-kagum melihat kekuatan seorang putri kepala keluarga dari cabang utama. Beberapa bahkan yakin hasil pertarungan sudah jelas. Namun mereka tidak menyadari bahwa Leica sendiri semakin frustrasi. Ia tidak mengerti bagaimana Zeke bisa menghindari setiap serangannya, seolah ia hanya dijadikan mainan. Rangis yang menyaksikan dari jauh tak bisa menahan kekagumannya. Kekhawatiran sebelumnya memudar saat melihat ketenangan gerakan Zeke. Zeke mengamati gerakan bela diri yang digunakan Leica dan mencatat bahwa tekniknya jauh lebih cepat daripada petarung level 1 star biasa. Leica kesal, menuntut agar Zeke berhenti berbicara dan fokus pada pertarungan. Zeke menangkis serangan dengan mudah, mengeluarkan pukulan yang mendarat tepat pada tubuh Leica. Ia terbatuk kesakitan dan jatuh berlutut, memegangi pedangnya serta perutnya. Para penonton terkejut, berbisik-bisik bertanya-tanya bagaimana Zeke bisa menghindari semua serangan Leica dan siapa sebenarnya bocah misterius itu. Leica berusaha bangkit, menanyakan mengapa serangannya tak ada yang mengenai Zeke. Ia menyadari kecepatannya jauh melebihi petarung 1 star lain, jadi secara logika Zeke seharusnya tidak mampu menandingi gerakannya. Zeke mengakui bahwa kecepatannya memang lebih tinggi dari petarung 1 star manapun, namun di matanya, Leica tetap 1 star. Leica menegaskan bahwa Zeke seharusnya tak mampu menandingi kecepatannya. Zeke menjelaskan bahwa dengan memperhatikan pernapasan, gerakan mata, dan pergeseran ototnya, ia mampu membaca setiap gerakan Leica. Dengan pengalaman itu, ia bisa memprediksi langkah berikutnya. Leica kembali menyerang dengan cepat, tetapi Zeke menghindar dengan mudah dan melancarkan serangan balik yang menghantam Leica ke dinding dengan kekuatan dahsyat. Penonton menjerit, terkejut melihat Leica terpukul. Rangis bersorak kagum, menyebut Zeke luar biasa karena mengalahkan Master Lea. Namun Zeke menegaskan pertarungan belum selesai. Saat debu menghilang, Leica berdiri kembali, memar namun tetap menantang. Zeke memperhatikan bagaimana ia menyalurkan sumber tenaga ke inti tubuhnya, memungkinkan ia menahan serangan tanpa cedera serius. Rangis memohon agar Zeke berhenti, tapi Zeke memperingatkannya untuk menyingkir agar tidak terkena serangan berikutnya. Zeke kemudian merasakan lonjakan aura dari Leica, yang tampaknya baru saja mencapai level 2 star. Penonton menyadarinya juga, tanda bercahaya di tubuhnya membuktikan bahwa ia kini menjadi 2 star dengan aura putih. Leica mengucapkan terima kasih kepada Zeke karena berkat pertarungan itu, ia mencapai level 2 star lebih cepat dari perkiraan. Ia menegaskan bahwa Zeke tidak lagi memiliki peluang menang. Dengan aura menyala, ia melesat ke arah Zeke. Great Sword-nya dikelilingi energi memancar. Zeke tertawa, tampak benar-benar senang. Ia menghindari serangan cepat lainnya dan memuji kecepatan Leica. Namun ekspresi Zeke berubah ketika terasa sengatan di pipinya, sebuah luka tipis.
Leica tersenyum dan menanyakan apakah Zeke kini bisa melihat perbedaan kekuatan mereka. Ia menegaskan bahwa dengan menjadi two-star penuh dan menguasai auranya, ia akan menunjukkan kekuatan sesungguhnya dari teknik Great Sword yang ia pelajari. Zeke tersenyum penuh antusias, menantikan untuk menyaksikan teknik bela diri yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Momen itu menjadi titik paling mendebarkan dari pertarungan mereka. Leica tiba-tiba melancarkan teknik Lightning Great Sword. Kilatan cahaya mengelilingi pedangnya, energi emas berkilau menyala saat ia menyerbu maju. Zeke langsung terselimuti badai listrik, terpaksa mundur selangkah sambil berseru. Leica menyingkap pedangnya ke tanah, cahaya emas memancar di sekitarnya. "Sepertinya kau terkejut," ucapnya dingin, lalu memanggil serangan lain. Lightning Net. Listrik membentuk jaring bercahaya yang meluncur ke arah Zeke, tapi ia berhasil menghindar dengan tepat waktu. Para penonton terpana. Sejak Leica naik ke level 2 star, arah pertarungan berubah drastis. Rangis yang memperhatikan dari jauh tampak khawatir. Zeke memperhatikan gerakan Leica yang sebenarnya sederhana, tidak ada yang baru dibandingkan versi 1 star-nya. Namun, setiap ayunan pedangnya kini penuh tenaga, teknik Lightning Great Sword memancarkan kekuatan dahsyat, dan auranya memperkuat setiap serangan. Kecepatan Leica lebih tinggi dari dugaan Zeke, dan listriknya terasa misterius. Meski demikian, Zeke tetap tenang dan percaya diri, mampu mengantisipasi serangannya. Saat menghindar dari serangan bertubi-tubi, ia menganalisis setiap gerakan Leica, memeriksa aura dan iramanya. Leica menyadari senyum tenang Zeke saat ia menari menghindar, mengerutkan dahi sambil tetap tersenyum. "Kau terlalu santai untuk seorang petarung," ia mengejek, lalu menyerbu lagi, pedang bersinar dan dikelilingi kilatan emas. Zeke kembali menghindar di saat terakhir. Leica seperti petir itu sendiri, pikirnya, sebelum pedang itu menghantamnya saat maju, menghantam Zeke ke belakang dengan gelombang kejut yang menyebarkan debu dan reruntuhan. Rangis terkejut, panik, dan berlari mendekat. Tapi seorang penonton menahan lengannya. Zeke bangkit kembali, pakaiannya terbakar, namun tekadnya tak goyah. Leica menyerang lagi dengan Lightning Flash, menabrak Zeke secara langsung, tapi ia tetap berdiri tegak. Leica mengerutkan alisnya, tidak percaya. Rangis berlari dan memohon agar Leica berhenti, mengatakan mereka sudah cukup melihat kekuatannya. Namun Leica menolak, menegaskan bahwa menghentikan pertarungan di tengah laga adalah penghinaan bagi Zeke. Rangis pun berbalik dan memohon kepada Zeke untuk menyerah, tapi ia hanya tersenyum tenang. Mata Leica menegang. Meski Zeke anak haram, ia tetap seorang leragon yang bangga. Ia mengangkat pedang tinggi, auranya membara. "Kalau begitu, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk mengakhiri ini." Petir menggema dari langit saat Leica memanggil teknik rahasianya pertama, Heaven's Thunder. Gelombang energi emas raksasa turun, menghancurkan batu di bawah kaki Zeke. Kilat menyambar tubuhnya dalam badai amarah ilahi. Rangis menjerit, menyaksikan tubuh temannya diselimuti petir emas. Asap mengepul dari bentuknya yang terbakar. Leica menancapkan pedangnya ke tanah, menghela napas dalam, dan berkata lembut, "Maaf Zeke, tapi ini adalah akhir." Tiba-tiba, aura petir emas meledak ke langit. Mata Leica membesar, berbalik, tidak percaya. Zeke berdiri tersenyum tenang, lengannya diselimuti kilatan emas. "Ini aura listrik?" ucapnya santai. Ia menjelaskan bahwa ia sengaja membiarkan serangan Leica mengenai dirinya untuk mempelajari aliran dan perilaku listriknya, dan tanpa sengaja belajar menggunakannya sendiri. Leica terkejut dan menahan amarah, sulit menerima kenyataan itu. Zeke terus menahan gempuran serangan Leica, sementara teknik Dragon Breath yang ia aktifkan berulang kali mulai memperlihatkan hasilnya. Setiap tarikan napasnya beresonansi dengan petir milik Leica, menciptakan getaran aneh yang membuat energi berwarna keemasan berkumpul di dalam tubuhnya. Dalam tempo singkat, kekuatan itu bereaksi dengan aliran petir di sekitarnya, hingga Zeke mulai mampu mengendalikannya seolah telah menjadi bagian dari dirinya sendiri. Resonansi itu tampak bukan hal kebetulan. Kemampuan petir milik Leica tampak selaras dengan tubuhnya, seperti bawaan lahir yang mengalir dalam darah keluarga Eldragon. Teknik pedang besar khas keluarganya pun memperlihatkan bahwa garis keturunan mereka menyatu dengan unsur petir secara alami. Menyadari hal itu, Zeke melangkah maju dengan keyakinan yang tumbuh di matanya. Pertarungan yang semula tampak sengit kini berubah menjadi latihan sempurna baginya. Tubuhnya berdenyut bersama arus listrik, dan kilatan emas mulai menari di permukaan kulitnya. Petir mengalir di udara ketika kekuatan sumber di dalam dirinya mencapai titik puncak. Kilatan itu memancar kuat, membuat arena diterangi cahaya keemasan yang menyilaukan. Leica menanggapi dengan raungan penuh semangat, mengangkat pedang besarnya yang kini bercahaya terang. Petir menyalak bersamaan dengan ayunan pedangnya,
membentuk gelombang cahaya yang menyapu udara. Namun, Zack bergerak dengan kecepatan di luar nalar. Langkahnya menghilang dalam sekejap, meninggalkan hanya jejak kilatan petir. Dalam sekejap, ia muncul di sisi lain arena, sementara udara di tempat semula masih bergetar oleh serangan lawannya. Tubuhnya kini lebih ringan, namun juga sulit dikendalikan. Seolah petir yang mengalir di dalamnya telah mengubah struktur otot dan syarafnya sendiri. Ia bergerak terlalu cepat untuk mata manusia biasa. Dari tribun penonton, Rangis hanya bisa menatap kosong. Gerakan kedua petarung itu sudah tak dapat diikuti dengan mata telanjang. Yang tampak hanyalah dua kilatan cahaya yang beradu di tengah arena, disertai suara guntur yang menggema tanpa henti. Di sela benturan cahaya, jelas terlihat bahwa serangan Leica semakin sering meleset, sementara Zack mulai memegang kendali penuh atas ritme pertarungan. Leica yang tersudut memusatkan seluruh kekuatannya untuk serangan terakhir. Pedangnya bergetar hebat, lalu melepaskan ledakan energi petir yang menghantam ke arah lawan. Namun Zack menangkisnya dengan langkah ringan, memanfaatkan energi baru yang kini menjadi bagian dari dirinya. Dalam sekejap, tubuhnya menyatu dengan cahaya keemasan, bergerak seolah tak lagi terikat oleh batas ruang. Petir berpusar di tangannya, membentuk pola rumit yang menyerupai pusaran naga. Teknik baru yang selama ini hanya ada dalam pikirannya kini mengambil wujud nyata. Dalam satu gerakan cepat, ia meluncurkan serangan pamungkas. Dragon Destruction Combat Arts, bentuk khusus, Lightning Peak. Kilatan emas menghantam langsung ke arah Leica, menelan seluruh sosoknya dalam badai petir yang bergemuruh. Ledakan cahaya menyilaukan memenuhi arena. Saat gemuruh mereda, Leica berlutut dengan tubuh bergetar, pedangnya jatuh dari genggaman, dan kilatan listrik masih menari di sekelilingnya. Arena yang semula riuh berubah senyap. Semua mata tertuju pada satu sosok yang berdiri tegak di tengah cahaya. Zack, pewaris kekuatan naga yang kini bangkit dengan energi baru. Leica perlahan berusaha bangkit. Meski tubuhnya lemah, matanya masih memancarkan tekad. Ia sadar kekuatan Zack telah melampaui batas manusia biasa. Meski kalah, rasa kagum muncul di balik matanya. Di hadapan semua orang, ia menerima hasil duel itu dengan kepala tegak. Menyadari bahwa ia baru saja berhadapan dengan seseorang yang melampaui nalar.